Karena kalau misalnya mukolitik kan dia aktivitas silianya yang diaktifkan. Kalau misalnya ekspektoran kan dia namanya pengencer dahak ya, sekretnya dikuatkan gitu. Penggunaan ekspektoran pada pasien yang memang refleks batuknya kurang baik bisa jadi malah memperparah. Kemudian apakah ada tanda-tanda tuberkulosis gitu, dan ini dua contoh yang pada anak yang bisa menjadi kategori danger symptom, dia rujuk ke dokter gitu. Yang pertama memang tadi sesak seperti yang tadi dikatakan dokter Rina. Yang kedua krup itu bahasanya seperti anaknya itu batuk dan bersuara serak gitu, bersuara serak kayak kalau misalnya di teori ngomongnya kayak singa laut, tapi teman-teman harus dengerin sendiri. Banyak kok di YouTube, dengerin sendiri, oh suara grup itu seperti itu. Jadi dia itu laryngotracheobronchitis. Ada misalnya pasien anaknya itu ada masalah, ada kayak tanda-tanda grup, itu bisa jadi tanda serius karena ada potensi sekretnya dia itu atau inflamasinya di saluran nafas itu nutup jalan nafas yang bikin pasiennya sesak. Jadi ini tanda harus rujuk ke dokter. Terus whooping cough ini contoh untuk pertusis gitu kan, yang batuknya itu awal-awal biasa, terus habis gitu dia batuknya ngekel gitu sampai dia habis batuk itu dia kayak berusaha ngambil nafas, makanya kan namanya whooping cough. Jadi batuknya ngekel gitu kan. Nah itu contoh harus juga rujuk ke dokter. Tidak bisa di terapi swamedikasi. Ini pertusis meskipun mungkin memang di Indonesia banyak vaksinnya, tapi jangan lupa bahwa bisa jadi anak tersebut memang riwayat vaksinnya kurang lengkap gitu. Seperti difteri kan sebenarnya juga ada vaksinnya, tapi kita beberapa kali ada outbreak difteri gitu. Jadi ini juga jangan sampai teman-teman itu hilangkan dari kita kan sudah ada vaksin gitu kan, belum tentu semuanya itunya kena vaksin. Kemudian apakah ada gejala lain gitu kan? Misalnya kalau misalnya ada demam, nyeri otot, yang contoh bisa kita pisahkan antara influenza dan common cold, atau mungkin yang lebih spesifik seperti mengi, mungkin tanda asma, nyeri dada, mungkin dia masking dengan serangan jantung gitu, atau mungkin dia itu ada GGN gitu kan, atau mungkin nyeri ulu hati yang mungkin menjadi batuknya itu manifestasi lain dari GERD pasien. Begitu juga dengan riwayat medis atau sosial pasien, kita harus anggapannya gali apakah memang pasien sebelumnya pernah didiagnosa ini nih, atau punya riwayat merokok atau punya riwayat pengobatan inhibitor. Jadi kita jelas tuh, pasien batuknya kenapa? Tidak serta-merta kayak kita kasih pasiennya A gitu. Nah, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan bahwa manajemen batuk harus didasarkan pada underlying disease pasien. Tanpa mengobati sumber penyakit pasien, gejala batuk akan sulit resolve atau bahkan mungkin malah lebih buruk begitu. Ini saya langsung ke contohnya. Ini saya ambil dari simptom buku yang tentang manajemen soal medikasi, Rutter 2013. Ini contohnya nih. Jadi misalnya pasien datang dengan batuk gitu. Kita langsung cek nih, durasinya seperti apa? Kalau durasinya lebih dari 3 minggu, rujuk aja langsung. Kalau misalnya ada gejala fever kayak yang tadi itu, pasiennya ternyata sesek gitu. Atau misalkan ada whooping cough pada anak gitu, atau tanda retraksi pada anak gitu. Ya langsung rujuk gitu. Jangan lama-lama diwawancara. Kemudian kalau misalnya dia kurang dari 3 minggu, kita lihat dia produktif non produktif. Kalau misalnya dia produktif, sputumnya gimana? Apakah ada darah? Kalau darah rujuk. Gitu. Kalau misalnya tidak ada darah, purulen enggak gitu. Kalau misalnya simptomnya memberat, kita rujuk gitu. Kalau misalnya dia non produktif gitu misalkan, non produktif apakah munculnya saat ini atau sebelumnya memang ada riwayat batuk gitu. Kalau misalnya ada riwayat batuk, kita lihat apakah ada potensi alergi gitu misal. Ada potensi alergi. Apakah ada kemungkinan riwayat dia asma dari keluarga-keluarganya atau alergi pada keluarga-keluarganya? Iya, lebih baik dirujuk. Kalau misalnya dia itu ternyata baru saat ini nih gitu. Nah, kita lihat apakah dia kira-kira ini virus atau bukan gitu. Kan kalau misalnya dari swamedikasi kan kita bisa lihat baik gejala. Kalau misalnya memang dia viral, ya berarti kita treat secara viral, berarti ya
bisa kita kasih vitamin gitu kan, atau mungkin kalau misalnya memang gejalanya mengganggu, bisa kita tambahkan beberapa simptomatik untuk supaya pasiennya itu tetap produktif begitu. Kalau misalnya dikasih viral dia masih memburuk gitu, memburuk ya berarti di refer. Ini contohnya nih, contoh untuk algoritma. Tidak selalu ini harus diikuti 100%, tapi ini salah satu contoh guideline-nya. Dan ini adalah contoh dari obat-obatnya, saya lewat aja karena sudah beberapa kali disampaikan. Ini juga sama, dan kita langsung contoh ke kasus. Ada 6 kasus yang mungkin bisa menjadi gambarannya Bapak Ibu gitu. Pertama, pasien A, 45 tahun, datang ke apotek menanyakan obat batuk. Pasien batuk kering sama 2 minggu belum sembuh. Seringnya batuk hanya terjadi pada malam hari, dan pada saat pagi hari mulutnya terasa pahit. Pasien juga membeli beberapa obat merek batuk, tetapi tidak ada efek. Pasien memiliki riwayat penyakit MAH pada 6 bulan terakhir, dan terapi apa yang cocok? Apakah DMP, kodein, loskapin, yang merupakan antitusif untuk sistem saraf pusat, cetirizin sebagai antihistamin, atau semuanya salah? Pada kasus ini, teman-teman lihat, dia 2 minggu belum sembuh, berarti sebenarnya sudah riwayat rujuk gitu kan. Tapi kita coba gali lebih lanjut nih. Dia mulutnya terasa pahit, dan pada malam hari. Ini kalau misalnya teman-teman detailin bisa ditanya, tidurnya terkentang atau tegak? Pakai bantal nggak? Kalau misalnya pakai bantal enakan nggak gitu? Karena ini menjadi tanda mungkin ada asam yang memang bocor gitu Pak. Asam yang bocor dari lambungnya kemudian masuk ke laring. Jadi nggak enak rasanya gitu kan. Dan itu membuat iritasi jadi dia batuk gitu. Jadi ada kemungkinan pasien ini dia GERD. Tapi ada manifestasi lain batuk. Karena dia ngomong ada riwayat penyakit MA. Mungkin ini riwayat penyakit MA-nya dia tidak ke dokter gitu kan. Kalau misalnya dia tidak ke dokter, kita bisa sarankan untuk ke dokter untuk lihat gitu kan. Jangan-jangan tidak hanya GERD gitu kan, dia ada PUD-nya juga atau peptic ulcer-nya. Kita nggak tahu kan, itu nanti dari dokternya yang akan melihat gitu. Dan terapi yang cocok kemungkinan besar justru maka PPI kalau memang dia arahnya ke GERD. Jadi 4 ini tidak cocok untuk kondisi pasien ini nih, salah satunya nih. Kalau kita kasih ini ya mungkin dia batuknya membaik, kemudian dia batuk-batuk lagi ketika botolnya sudah habis tuh. Kemudian contoh yang kedua, Ibu B berumur 32 tahun datang ke apotek untuk menanyakan obat batuk untuk anaknya yang berusia 7 tahun. Anaknya batuk berdahak, mengalami sakit saat menelan, hidungnya juga tersumbat, gitu. Terkadang tenggorokannya terasa gatal dan anaknya tidak mengalami sesak nafas, tidak ada masalah apa-apa. Dari teman ibu pasien bercerita kalau anaknya bisa sembuh dengan obat eritromisin dan ibu B berkehendak membelinya. Apa yang dilakukan? A, kita kasih eritromisinnya, atau B, tawarin obat lain. Anak usia 7 tahun. Tentu pasiennya kalau misalnya dari ceritanya anaknya baru batuk berdahak, memang di sini durasinya tidak ada, tapi kalau misalnya ditanyakan kemungkinan besar ini juga memang karena common cold biasa, sehingga antibiotik tidak perlu diberikan. Saya yakin banyak dari teman-teman akan menjawab B. Cuma pada kenyataannya, banyak loh apotek-apotek, bahkan mungkin sampai detik ini, karena saya beberapa kali iseng coba beli antibiotik juga bisa, gitu. Itu ya dikasih-kasih aja gitu. Salah satu contoh anaknya ini adalah saya. Jadi pada saat usia anak-anak ini saya sering dapat kalau nggak eritromisin, amoxicillin. Untuk diare saya sering dapat cotrimoxazole waktu anak-anak. Belum tahu apa-apa gitu. Yaitu karena penyampaiannya dari teman-teman gitu. Dan saya mengulangi, kalau zaman dulu kan seringnya amoxicillin ya, tetra. Sekarang itu naik loh teman-teman. Jadi mainannya kalau misalnya di luaran gitu, pasien saya pernah sekali pasiennya infeksi saluran nafas atas, dia itu bisa dengan jelas ngomong merek obat moxifloxacin. Itu luar biasa. Dan selain moxifloxacin, dua yang sering dianggapannya kayak pasien sudah tahu itu azitromisin dan cefixim. 3 obat oral ini tiga-tiganya obat yang level atas. Kalau misalkan kita sebagai apoteker ya di garda depan itu tidak melakukan langkah yang baik, bisa saja mungkin 10 tahun lagi kita sudah tidak ada obat yang lain, karena
Oke, mungkin kalau misalnya diinjeksi kita punya Tegesil, kita punya Tigaziquin, kita punya mungkin